Pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan dalam menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia atau PMI. Untuk membenahi persoalan PMI perlu pemahaman dan pengalaman khusus untuk bisa menemukan substansi permasalahan dan membangun sistem tata kelola yang baik. Baru-baru ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pengawasan pekerja migran Indonesia. Selain itu pemerintah juga akan membuka jalur khusus pekerja migran di seluruh bandara internasional di tanah air. Apa tujuannya? Kita akan membahasnya langsung bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding. Selamat sore, Pak Karding. Sore, Mas Victor. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia News Report. Pak Karding, langsung saja pertanyaan pertama yang ingin kita tanyakan langsung begitu ya. Apa saja prioritas program kerja Kementerian Perlindungan Pekerja Migran secara umum? Ya, jadi saya ingin cerita sedikit dari awal ya. Pak Prabowo itu memberi mandat kepada saya selaku menteri itu dua hal. Yang pertama adalah dipastikan bahwa jangan sampai ada eksploitasi terhadap pekerja-pekerja kita yang ada di luar negeri. Yang kedua, kalau bisa pengangguran di Indonesia ini ikut diurai dengan peluang kerja yang ada di luar negeri. Nah, jadi program kami tidak jauh dari situ, tetapi titik berat sementara ini kami akan fokus dulu di pelindungan ya. Nah, pelindungan ini masalah utamanya sebenarnya adalah orang yang berangkat tidak terdaftar atau unprocedural. Ya. Jadi kalau publik itu kenalnya ilegal ya. Tapi sebenarnya yang tepat itu unprocedural. Itu data yang ada, itu yang terdaftar 5.076.000, yang tidak terdaftar menurut survei BI itu 5.400.000-an. Jadi besar. Karena ini kenapa dia harus terdaftar? Berarti karena dia harus tercatat supaya kita tahu posisinya dia bekerja dengan siapa, ya tuh bekerjanya apa, lalu siapa pengirimnya. Tapi kalau dia tidak terdaftar kita nggak tahu. Kita negara nggak bisa memberi atau hadir dalam konteks. Yang jadi pertanyaan besar adalah ketika banyak permasalahan yang terjadi pada pekerja migran Indonesia di negara-negara lain ya, seperti ada kasus penyekapan ataupun penyiksaan begitu ya. Itu rata-rata mereka ilegal, tidak terdaftar atau seperti apa yang ditelusuri? Rata-rata dari data kasus itu 80-90% itu yang ilegal itu. Satu ilegal masalahnya, kita tidak tahu karena dia sudah dari awal sudah kena masalah ya. Maaf ya, calo udah utang banyak dia, udah berangkatnya dia juga tidak dijamin kontrak kerjanya, kita tidak tahu, lalu dia bekerja dengan siapa. Ya kalau dapat majikan bagus, kalau majikan ya, atau dapat perusahaan yang bagus, nggak ada masalah. Nah, karena itu kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas mereka, skill mereka. Nah ini harus kita benahi. Di satu sisi kita harus buat pekerja migran ini one gate lah. Jadi kan apa sih yang disebut dengan pekerja migran? Pekerja migran itu adalah orang yang bekerja di luar wilayah Indonesia dan mendapatkan upah. Nah, ke depan ini semua orang yang atas nama bekerja di luar negeri itu harus terdaftar supaya bisa bisa dijamin kehadiran negara. Dan sangat jelas pula apa skillnya, apa keahliannya, dan akan bekerja di mana itu sudah pasti akan terkontrol. Kalau dia terdaftar, kan orang berangkat itu ada syaratnya. Dia harus kesehatannya bagus, paspornya ada, jasmani rohani ya. Harus ada sertifikasi profesi, harus ada kontrak kerja. Nah, jadi kalau dia terdaftar, aman. Kita tahu siapa yang mengirim, ya kan? Di mana dia, perusahaan mana dia dipekerjakan atau kemajikan mana dia bekerjakan, kita tahu. Kita punya bisa track ya. Ya, ini adalah edukasi yang sangat penting ya bagi masyarakat Indonesia begitu. Kemudian pemerintah, saya dapat informasi bakal membuka jalur khusus bagi pekerja migran ya di Indonesia di semua bandara internasional di Indonesia. Ini bisa dijelaskan kira-kira pelaksananya seperti apa, Pak? Jadi gini, dulu pernah ini memang masalahnya dulu itu adalah kadang-kadang yang jadi petugas ini justru jadi sindikasi di dalam pemain oknum aja. Nah itu jadi orang jadi ngapain sih dikumpul-kumpulin,
Yang kedua, dulu itu semua yang satu pintu ini pasti kesannya informal, pekerja-pekerja informal, artinya domestik. Jadi yang skill ini malas di sini. Ya. Yang kedua dia pulang misalnya ya, pulang karena harus satu jalur, dicek lagi macam-macam. Nah ini harus kita benahi dulu, kita kaji dulu nih sistem baru ini, apakah memang lebih efektif atau lebih ruwet. Kalau lebih efektif ya kita coba laksanakan, kita harus yakinkan integritas petugasnya ini harus bagus. Karena kan petugas terutama orang pulang itu biasanya sudah dijemput calo, sudah nanti bayarnya mahal untuk busnya sampai ke rumah dan lain sebagainya, udah kena lagi dia di situ, kasihan kan. Orang pulang mau ketemu keluarganya udah kena masalah. Nah itu waktu itu filosofinya itu sebenarnya butuh. Tapi kalau itu kita kaji nih. Kita belum pastikan ini, belum pastikan untuk dibuka. Kita kaji baik buruknya, kalau itu menguntungkan untuk pelayanan pekerja migran, kita buka. Tapi kalau tidak ya nggak harus. Kita cari cara lain yang lebih efektif, yang pokoknya intinya berangkat sama pulang itu aman lah, di bandara sampai ke rumah gitu. Ya. Pak Karding, salah satu yang jadi fokus kita adalah kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Saya dengar informasinya, apakah betul nanti para pekerja migran Indonesia ini akan mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat? Lalu bagaimana pelaksanaan? Ya, dulu sudah ada. Sebenarnya kredit usaha rakyat ini niatnya baik. Cuma problemnya kredit KUR ini turunnya setelah ada tanda tangan kerjasama. Sementara calon PMI ini butuhnya uang itu pada saat awal. Pada saat awal mau jadi sebelum berangkat, iya, dia mau melatih, dia mau beli untuk pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Makanya KUR ini kemudian sulit. Yang kedua, rata-rata bank, misalnya Himbara atau BNI ya, itu untuk nagihnya di sana susah karena tidak ada collectingnya di sana, nggak ada cabangnya misalnya di sana, nggak ada. Nah ini kita lagi cari cara pembiayaan yang lebih bagus untuk pertama meringankan modal untuk berangkat awal. Ya. Kalau sekarang bisa jadi mereka pinjam ke koperasi, kita kan nggak tahu berapa ini koperasi bunganya. Saya dengar-dengar ada yang sampai 50%, ini kan terlalu membebani. Tapi persyaratannya nanti akan mudah atau akan seperti apa? Jadi ada dua ya. Menurut saya kalau yang skill jangan terlalu dipersulit. Tapi yang informal ini harus kita jaga agar betul-betul terjamin perlindungannya baik sebelum berangkat maupun setelah dia di sana. Jadi kita harus ketat di situ. Kita harus buat klaster menurut saya. Ya, ya. Nggak boleh kita samaratakan. Ya. Tadi di faktor kesejahteraan ekonomi begitu ya. Saya ingin tanya soal faktor kesehatan pekerja migran Indonesia. Adakah jaminan kesehatan? Kata informasinya ada jaminan kesehatan dan pelayanan BPJS bagi pekerja migran di luar negeri begitu. Seperti apa mekanismenya? Jadi kalau BPJS ketenagakerjaan iya ada. Tapi kalau BPJS kesehatan belum. Nah ini lagi kita cari cara karena BPJS kesehatan itu hanya bisa mengcover ketika dia di sini, sementara kita butuhnya di sana kan. Betul. Nah ini kita cari bisa nggak teman-teman BPJS punya link ke sana kerjasama atau cabang di sana, jadi bisa mengcover kalau ada apa-apa di sana. Tapi di beberapa negara bukan negara ya, Taiwan dan Hong Kong itu perlindungannya cukup bagus. Singapura juga cukup bagus. Artinya negara atau perusahaan mereka sudah melindungi melindungi pekerja migran. Termasuk Korea, Jepang, Jerman, Eropa sih bagus. Memang Malaysia, kemudian Arab Saudi sampai hari ini kan kita masih tutup nih, masih moratorium. Tapi juga masih bocor. Per bulan masih banyak yang datang ke sana dengan model calling visa ini juga PR kita kan. Pak Karding, ini terakhir nih, kalau menyoal moratorium pekerja migran ke Arab Saudi, apakah akan ditinjau dan kapan dibuka kembali kira-kira? Ya, ini lagi kita kaji agak serius. Apakah kita akan buka atau tidak. Karena pertimbangannya gini, kita tutup pun tetap banyak yang berangkat. Dan itu unprocedural. Mungkin perlu dibuka tapi
kontrak kerjanya sama pihak perusahaan Arab Saudi harus lebih baik. Dari sisi misalnya gajinya harus ada minimalnya berapa gitu ya. Kemudian perlindungan kesehatannya, ya, coverage untuk asuransinya juga sangat bagus. Jadi kita harus perjanjian bilateralnya harus bagus. Ini kita harus kaji betul. Saya nggak berani bilang buka kapan, tetapi saya usahakan secepatnya sepanjang itu diizinkan. Izinkan. Kan saya harus izin sama di presiden ya. Jadi tidak usah khawatir, masyarakat yang ingin jadi pekerja migran Indonesia, pemerintah tidak akan lepas tangan, sedang diupayakan hal terbaik untuk terdaftar. Asal terdaftar itu Asal dia. terdaftar. Jadi kita akan kampanye migrasi aman. Siap. Terima kasih banyak Pak sudah hadir bersama kami di CNN Indonesia News Report. Sehat selalu Pak.